Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Khususnya pejuang P3K tahun 2022 ini. Terkhususnya lagi untuk P2 dan P3 ya teman-teman. Yang masih bingung harus ngapain nanti di tanggal 27 dan 28 November. Maaf ya, ada kendaraan lewat. 27 dan 28 November nanti akan diadakan seleksi penilaian kesesuaian ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Insya Allah saya akan update terus informasi-informasi, baik itu soal untuk yang umum ya nanti. Kebanyakan saya sebenarnya lebih suka bahas soal sih, tapi gitu ya. Banyak sekali saya lihat komentar, apalagi teman-teman guru di sekolah juga bingung dengan seleksi penilaian kesesuaian ini ya, dan memang agak membingungkan ya. Bukan hanya teman-teman, saya juga bingung, para konten kreator juga bingung, banyak yang salah kaprah. Makanya teman-teman yang cari informasi harus pandai-pandai menyaring informasi tersebut ya, jangan sampai salah kaprah ya. Banyak video-video yang beredar itu salah paham, salah kaprah. Mungkin mereka basicnya bukan guru ya, jadi mereka tidak paham dengan apa-apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru untuk penilaian kesesuaian ini ya teman-teman. Baik, video ini saya buat berdasarkan beberapa video yang beredar di YouTube, bahwa sudah keluar, penting untuk disimak, sudah keluar bagaimana sistem penilaian. Padahal yang saya baca ini, saya baru saja download di laptop saya. Maaf ya, saya sering noleh ke sini, ini laptop saya. Saya sudah baca sampai selesai, dan mereka salah kaprah ya. Ini sebenarnya panduan penggunaan sistem informasi manajemen penilaian kesesuaian ya, bukan untuk kita yang pelamar. Jadi hati-hati, bukan untuk kita, ini untuk penguji ya, untuk pengawas, untuk BKPSDM, untuk dinas, hanya petunjuk teknis ya, hanya manajemen, bagaimana manajemen penilaian itu. Jadi bukan untuk pelamar ya. Jadi pelamar yang nonton bahkan ribuan, saya lihat yang nonton bahkan 10 ribuan, beberapa ribuan yang baru saja dibuat kemarin atau tadi, itu takutnya nanti salah kaprah teman-teman. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa ini tidak nyambung dengan kita sebagai pelamar ya. Itu intinya yang beredar itu tentang sistem informasi manajemen penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K 2022. Itu tidak sesuai dengan bukan untuk kita maksudnya. Ini untuk mereka yang akan menilai kita nanti ya. Bahkan ada juga YouTuber yang menyuruh menyiapkan spek laptop ya, seperti di halaman 6 ini. Ya, saya buka dulu ya di halaman 6, saya cari dulu halaman 6. Nah, ada yang menyuruh untuk menyiapkan laptop, siapkan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Ngapain kita siapkan laptop? Kita mau apakan itu laptop ya? Tidak ya. Jadi yang menyiapkan laptop dengan spesifikasi yang ada di sini itu dengan minimal giga 2 RAM giganya dan sebagainya, speknya harus bagus. Itu untuk penilai, bukan untuk kita ya teman-teman. Ini untuk mereka ya, untuk penilai, karena mereka nanti punya aplikasi ya. Di sini dibahas bahwa mereka nanti punya aplikasi langsung dari backup dari BKN atau Kemendikbud langsung ya. Aplikasinya itu semacam itu yang saya bilang tadi, kuesioner ya. Kuesioner apakah ya tidak dan sebagainya. Bagi yang belum tonton video saya yang wajib P2 dan P3 wajib menyiapkan ini untuk lulus di seleksi kesesuaian, silahkan tonton itu ya, sangat penting. Harus ditonton dan harus disiapkan mulai dari sekarang.
Nah, lucunya juga sampai hari ini tanggal 18 November 2022, saya tanya kepala sekolah saya tadi di sekolah, apakah sudah ada informasi dari dinas atau BKPSDM? Ternyata belum ada, teman-teman. Belum ada info. Padahal di sekolah saya ada 2 orang loh. Ada 2 orang yang masuk kriteria kesesuaian, penilaian kesesuaian. Ada 2 orang guru yang harusnya kepala sekolah dan pengawas itu sudah ada info minimal mereka kapan diundang untuk BIMTEK, bimbingan teknis. Karena sepengetahuan kita bahwa yang akan menguji kita kan di sekolah kita sendiri, kepala sekolah kita sendiri, teman-teman guru senior kita sendiri, kemudian pengawas binaan kita sendiri ya. Maksudnya di sekolah kita sendiri. Tapi yang anehnya, saya tanya bahkan malam ini setelah saya baca ini edaran dari Kemendikbud ini, saya WhatsApp kepala sekolah saya, Pak, Assalamualaikum Pak, apakah sudah ada info tentang penilaian kesesuaian dari BKPSDM maupun Dinas Pendidikan? Yang dijawab itu belum ada sampai sekarang. Nah, bingung kan kita? Yang penilai saja belum tahu mau ngapain, bahkan info saja belum ada. Makanya ya kita serahkan semuanya ke Allah saja. Banyak-banyak berdoa saja, teman-teman. Karena harusnya mereka sudah mantap ya. Tim penilai sudah mantap, pengawas sudah mantap, kepala sekolah sudah mantap, guru senior sudah mantap. Harusnya sudah BIMTEK ya. Harusnya mereka sudah BIMTEK tentang aplikasi yang akan mereka gunakan nanti pada saat penilaian kesesuaian pelamar P2 dan P3. Nah, selanjutnya yang saya garis bawahi di sini adalah yang dinilai oleh kepala sekolah, kemudian pengawas, kemudian guru senior itu adalah kompetensi dan kinerja teman-teman. Makanya saya buat video yang kemarin, silahkan dicek ya, silahkan ditonton. Saya buat video kemarin apa-apa yang perlu Anda persiapkan. Tidak mungkin pengawas, guru senior, dan kepala sekolah itu hanya melihat kita sebagai patung ya. Tidak mungkin kan? Pasti ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, bagi yang belum tonton silahkan tonton apa yang harus kita siapkan. Penting ya, itu penting teman-teman. Karena sampai sekarang saja belum ada BIMTEK untuk pengawas kita, kepala sekolah kita, dan guru senior kita. Belum ada info sama sekali tentang penilaian kesesuaian ini. Apalagi kita sebagai pelamar. Nah, unik kan? Lucu kan? Padahal tinggal 10 hari lagi. Kurang lebih 10 hari lagi. Sekarang tanggal 18 November, sedangkan penilaiannya 27 November ya. Penilaian 27-28 November. Jadi memang agak membagongkan ya, membagongkan saya sebagai guru dan teman-teman juga sebagai calon kandidat yang akan dinilai tersebut. Jadi banyak berdoa saja, intinya banyak berdoa saja, tetap semangat. Nah, di sini juga itu yang saya bilang tadi ya, yang dinilai itu hanya kompetensi dan kinerja. Di dalamnya ada profesional, kemudian pedagogi, kemudian dan lain-lain semuanya. Sudah saya jelaskan di video saya yang di sini ya. Silahkan teman-teman cek video saya, ada di situ yang wajib teman-teman siapkan dari sekarang ya. Perlu kalau selesai nonton video itu langsung siapkan ya. Tidak usah lagi berpikir lama, tidak usah lagi mau gimana dan gimana dan gimana. Kalau teman-teman sudah siapkan itu, insya Allah teman-teman bisa sedikit tenang menunggu apa skenario selanjutnya dari pemerintah kita yang membuat guru-guru atau teman-teman yang P2 dan P3 para bagong ya, para bingung. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Bahkan ada juga channel yang saya anggap cerdas juga bingung di penilaian akhir oleh BKPSDM. Mereka hanya menjelaskan kalau belum dinilai warna merah sudah dinilai nanti warna hijau. Terus gimana cara mereka menilai? Ya, apa yang akan mereka nilai? Nah, itu ya. Jadi yang akan mereka nilai kalau menurut saya itu berdasarkan yang sudah saya bahas ya,
yang mereka nilai itu hanya sebatas yang nafsa, perundungan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang persyaratan terakhir ya. Nah, kita fokusnya sekarang di kompetensi dan kinerja. Jadi teman-teman silahkan persiapkan semuanya. Persiapkan itu, tidak usah terlalu banyak menggali informasi di YouTube dan sebagainya, karena YouTuber juga lagi pada bingung ya. Saya sambil tertawa nonton video-videonya, kok gitu ya, masa gitu ya. Sampai ada yang terus terang ya bilang, saya juga bingung BKPSDM mau seperti apa, mau seperti apa lagi dan sebagainya. Bahkan ada yang sudah sering bahas seleksi kesesuaian ini, dia juga bingung ujung-ujungnya setelah membaca surat edaran ini ternyata BKPSDM masuk. Ya memang BPK dari awal juga sudah masuk BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Mereka tidak tahu apa yang bakal dinilai oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan. Ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi itu saja mungkin yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap berdoa. Kita serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua lolos tahun ini di P3K. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.